kami ingin teman-teman ya disabilitas itu ada gitu di antara kita semuanya. Dan saya mohon dukungan buat masyarakat. Kami pun berharap orang-orang di Kota Jambi bisa melihat kami bukan dari luarnya, bukan melihat dari fisik kami, tapi melihat dari semangat kami. Selamat datang di interview podcastnya Bang Dori. Saudara sekalian, hari ini saya sengaja mengundang dua orang wanita hebat ini. Ibu Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi yang ada di tengah. Kemudian yang di ujung sana Ibu Eti Herawati. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti ini Ketua HWDI Kota Jambi. HWDI ini adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi keduanya ini, mohon maaf, mereka keduanya adalah penyandang disabilitas atau difabel fisik, Bu ya? Iya, kami fisik. Kebetulan kakinya semua. Ya, kalau kami Ibu Dewi di sebelah kanan, kalau Ibu kiri. di sebelah kiri. Ya. Tapi keduanya adalah wanita yang luar biasa, tangguh, dan saya sudah mengenal terutama Ibu Dewi ini. Dulu pernah beliau saya datangi ke rumahnya, saya lihat kegiatan aktivitasnya, dan bila Anda ingin melihat video itu, silakan lihat linknya di deskripsi video ini. Saudara sekalian, sengaja saya mengundang kedua wanita hebat ini bukan untuk bicara tentang HWDI, tetapi ada sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan pemilu legislatif 2024 mendatang. Nah, Anda tahu keduanya sudah pakai baju merah ini. Dan keduanya sudah pakai apa itu? logo partai. Logo partai, kepala banteng, ya. Mereka berdua adalah calon anggota legislatif. Ibu Dewi itu calon anggota legislatif provinsi dari Partai PDI Perjuangan. Nah, sama dengan Ibu Deti juga calon anggota legislatif Dapil 5 untuk Kota Jambi. Nah, 5 ini di mana saja, Bu Deti? Jambi Selatan dan Jambi Selatan, Palmerah. Iya. 2 kecamatan itu ya? 2 kecamatan. Iya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh ini tentang kenapa kedua wanita Sri Kandi ini mau menjadi anggota legislatif nantinya, kita akan kulik dulu tentang aktivitas beliau sehari-hari. Nah, saya mulai dari Ibu Ratu Mas Dewi dulu, atau Ibu Dewi ini selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Sibuk terus. Alhamdulillah. Saya dari kemarin lagi nge-zoom lah, kegiatan ini lah. Memang keduanya ini memang aktivis ya. Alhamdulillah. Ya, kegiatan ini apa namanya, UMKM? Alhamdulillah Jalan juga. masih jalan. Isi materi kemana-mana. Masih, alhamdulillah masih Advokasi dipercaya. kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Dan beliau punya sekretariat HWDI ini di rumah beliau pribadi. Belum ada sekretariat bantuan pemerintah. Barangkali itu juga yang melatar belakangi kenapa keduanya ini ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada pemilu 2024 nanti. Nah, sekarang Ibu Deti Herawati, bukan Neti ini, Deti Herawati. Ya, beliau juga Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia khusus untuk Kota Jambi. Udah berapa lama, Bu? Dari tahun masuk anggotanya tahun 2012. 2012. Karena menjadi ketua dari tahun 2017. 2017 sampai sekarang. Iya, apa saja ini kegiatan Ibu Deti ini? Saya belum banyak tahu, kalau Ibu Deti sudah banyak saya tahu. Ya, tidak jauh beda, kita memberdayakan teman-teman disabilitas ya, khususnya kota, dan memang kalau provinsi sama kota itu nggak jauh beda gitu. Kita selalu koordinasi karena anggota kita memang sama-sama disabilitas ya. Saya dengar Ibu punya PAUD katanya. Ya, kebetulan saya pendidikan anak pendidikan anak usia dini. Karena di saya rumah suka juga? iya. Di rumah. Bikin sendiri di rumah. Buat sendiri.
Dari tahun 2006 semenjak saya di Jambi. Karena Itu sebelumnya untuk saya di luar. anak-anak disabilitas juga ada. Masyarakat umum. Masyarakat umum, tapi kalau ada yang mendaftar anak yang berkebutuhan khusus bisa gitu. Untuk sementara itu ada yang yang lambat untuk bicara, ada juga yang motoriknya lemah, ada gitu. Dia perlu keseimbangan dan kita memang mentriknya menjaga anak itu gitu loh, untuk tetap dia seimbang dalam motoriknya, itu ada juga. Seperti itu. Sejak tahun berapa itu PAUD ini? 2007, cuma 2007. untuk legalnya tuh 2011 pendiriannya. Iya, izinnya kami urus 2011. Sekarang udah berapa banyak muridnya itu? Ada ya. Kalau dari tahun 2007 mungkin ratusan ya. Udah banyak ya? Iya, udah Banyak banyak. yang Cuma lulus juga, cuma kita per tahun itu mungkin sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak mendapat bantuan apa-apa gitu ya, bantuan Memang mandiri. Ya, mandiri Bahkan gitu. ada yang gratis juga, dikasih gratis. Ada, juga. ada. Potongan harga juga Anak-anak ada. tidak mampu ya. Iya. Nah, ini yang saya maksud, keduanya ini wanita luar biasa. Di samping keterbatasan fisiknya, tapi dia masih bisa berbuat untuk orang banyak gitu. Dan itu tidak memberi batasan terhadap siapapun, kan begitu Ibu ya, Bu Deti. Nah, selain itu apa Bu? Ngajar ngaji juga, malam-malam ngajar ngaji juga. Iya, karena ada juga saya buka LPQ namanya, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an. LPQ ya. LPQ Ummu Salamah namanya. Ummu Salamah. Iya. Di mana ini kalau boleh tahu? Itu nih? di Pasir Putih, depan PU. PAUD-nya sama di situ Iya, ya? sama di situ juga. Pasir Putih ini luas Bu, di mana? Depan PU, depan PU RT 11, dekat SD 78. Oh, di situ. Iya, ada sore hari juga, di malam hari juga ada. Iya. Ya, jadi memang tukangnya tukang ngumpulin anak-anak. Fokusnya memang pendidikan Ibu Iya, ya. pendidikan. Kalau UMKM? UMKM, Ada alhamdulillah juga? ada juga. Ada juga lagi. Apa itu? Bikin Ada. apa? Untuk sementara ini kami batik Pak, batik Love This namanya. Kalau Ibu Dewi kan bikin kue dia. Iya. Nah, kalau di provinsi itu sebenarnya penggabungan dari semua kawan-kawan yang di kota dan kawan-kawan, kabupaten. ya. Misalnya kayak batik kan di provinsi ada pelatihan batik, nanti realisasinya kita ke kota. Gitu. Kita membuka, nanti yang mengerjakan dari kota ke gitu kabupaten. ya. Ada juga kita yang teman-teman yang kayak mau bikin mengolah makanan, yang sudah teman-teman yang sudah kita latih, mereka kita mandirikan, ada yang sudah jadi tutor. Gitu ya. Ya, karena tugas kita provinsi sebagai fasilitator. Iya. Nah, Ibu Deti, ini anggota HWDI Kota Jambi ini berapa? Yang terdaftar ya, yang kurang lebih 50 orang. Ya, Itu yang terdaftar ya. Terdaftar ya. Yang wanita. Iya, yang wanita khusus. Ya. Iya. Kalau yang laki-laki lain Iya. lagi kan. Oh, lain lagi. Tidak masuk dalam keanggotaan kita. Iya, kan? iya benar. Nanti ganti jenis kelamin pula mereka kan. Nah, kalau seprovinsi itu Bu Dewi berapa totalnya? Kalau data di Provinsi Jambi, kami baru mendata ada di 2 kabupaten 1 kota. Dan berapa ini kita kalau data by name by address itu sekitar 180-an. Itu by name, 180 baru saya sama orang. itu by name by address lengkap dengan data semuanya. Itu semua perempuan. Iya. Tapi saya ingin sedikit bercerita Pak Ya, ya. boleh. HWDI itu sebenarnya Tanya juga boleh, jangan sedikit, nah, banyak-banyak HWDI itu boleh. sebenarnya kami tidak hanya mengcover perempuan. Terutama saya tidak hanya membantu teman-teman perempuan disabilitas, tapi saya juga membantu teman-teman disabilitas tamatan SMA LB, mau laki-laki mau perempuan, itu tetap kami layanin. Tapi Artinya fokusnya wanita. memang di organisasi kita fokus perempuan. Karena kalau perempuan, kalau saya pikir perempuan aja, laki-laki ini siapa yang mengcover. Iya. Jadi kami di HWDI atas nama stempel HWDI, saya mengadvokasi teman-teman disabilitas terutama di bidang ketenaga kerjaan dari tahun 2019 sampai sekarang kami sudah ada kerjasama dengan sekitar 9 perusahaan. Jadi kita sama perusahaan itu jadi mereka sejak adanya aturan kuota 2%. Iya. Dan 1% untuk swasta, alhamdulillah HWDI sudah bisa membantu teman-teman disabilitas sekitar 30-an orang masuk ke dunia kerja. Dunia kerja. Iya, itu ada di 9 perusahaan. Perusahaan apa tuh? Itu yang terutama kita dari tahun 2019 itu yang kerjasama awal saya bersama Alfamart.
Alfamart itu di Alfamart sudah hampir 11 orang yang masuk di sana. Itu semua rekomendasi dari HWDI. Diterima mereka. Mereka diterima. Sebagai apa di sana? Sebagai karyawan, ada sebagai di toko, ada Ya, juga skill sesuai dan kemampuan ya. mereka masing-masing. Dan salarinya, gajinya juga sama. Gaji mereka tetap sama, mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan karyawan lain, tidak ada pembedaan. Iya. Kalau untuk penyandang disabilitas laki-laki itu apa namanya? Sebenarnya ada organisasi Tapi namanya yang terkenal kan HWDI kayaknya. Yang popularitasnya. sebenarnya itu ada organisasi disabilitas bukan laki-laki ya Pak, sebenarnya itu all, mau laki-laki mau perempuan ada. Di Jambi itu ada 4 organisasi struktur dari ini, yaitu pertama tuh PPDI. PPDI itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. PPDI itu adalah cetusan dari Kemensos pada tahun 80-an nggak salah, 80-an nggak salah ya, setahu saya tuh. Lalu setelah itu timbul lagi organisasi baru, yaitu Pertuni. Pertuni itu sebenarnya awal tumbuhnya. Terkenalnya memang sudah PPDI. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Persatuan Tunanetra Indonesia, yang mana kelompok mereka khusus mengcover teman-teman disabilitas netra. Nah, ada lagi Gerkatin. Gerkatin itu Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, yang mana mereka mengcover semua teman-teman tunarungu se-Indonesia. Jadi mereka punya juga kayak HWDI. Maksud tunagrahita itu lain? Beda. Izin saya tak izin lagi Pak. Itu beda. Itu mereka mengcover khusus teman-teman tunarungu. Arti tunarungu itu Tidak bisa mendengar ya? tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Iya. Kan di dalam bahasa undang-undang tuh ada 4 ragam disabilitas. Ragam 1 fisik itu kayak saya sama si Mbak Deti ini fisik. Fisik itu kayak seberapa palsi, orang kecil, lalu lagi tidak amputi tangan, amputi kaki akibat kecelakaan, itu masuk ke dalam disabilitas fisik. Ada lagi yang namanya sensorik. Sensorik ini terbagi 2. Ada sensorik dengar sama sensorik penglihatan. Sensorik dengar ini itulah teman-teman kita tunarungu. Sensorik penglihatan adalah teman-teman kita tunanetra. Karena sensorik mereka yang mengalami hambatan. Yang ketiga itu adalah intelektual. Intelektual ini dalam arti bukan dalam kata orang intelek. Intelek itu mereka mengalami gangguan EQ. IQ-nya mereka mengalami di bawah rata-rata. Seperti ada grahita ringan yang EQ-nya 60 sampai 70. Yang ada Down syndrome, Bapak tahu kan Down syndrome, teman-teman kita kalau orang Jambi itu nyebutnya tuh muko 1000. EQ mereka tuh di bawah 50. Itu masuklah dalam kelompok teman-teman intelektual. Ada satu lagi mental. Mental itu teman-teman yang mengalami psikososial, mengalami hambatan sosial seperti bipolar, ODGJ, lalu skizofrenia. Banyak macamnya ya? Banyak macam, ada 4 ragam itu. Tapi kalau kita pilih lagi ke bawah itu banyak lagi ragam disabilitas yang masuk ke dalam kelompok disabilitas. Terserah siapa yang jawab. Apa sih peran HWDI terhadap kawan-kawan seperti ini? Oke, saya jawab. Kalau peran HWDI terhadap teman-teman disabilitas, ini tadi yang kami lakukan. Kebetulan saya di HWDI itu satu yang pertama saya lakukan adalah advokasi dulu. Advokasi. Pasti ini harus kita lakukan awal. Setelah kita melakukan advokasi ke beberapa pihak, baru kita mendekatkan mereka ke pemberdayaan disabilitas. Yang ketiga, kita harus melakukan lagi pelayanan. Inilah pelayanan itu pendampingan terhadap teman-teman disabilitas. Pendampingan apa contohnya? Nah, contoh pendampingan contoh ketenaga kerjaan. Seperti tadi Satu, mereka mau nyari kerja sulit. Kami yang mengadvokasi ke dinas-dinas tenaga kerja, mendampingi saat mereka melamar, mendampingi saat mereka interview, mendampingi saat mereka melakukan tiket kontrak. Jadi kita dampingi sampai mereka kerja, sampai mereka pun di tempat kerja kita tetap memantau. Itu pendampingan kita sampai termasuk pelatihan-pelatihan. Nah, benar. Bila mereka pengen pelatihan, kita ada kerjasama dengan KBLK, ke balai-balai latihan. Itu kami HWDI ada kerjasama dengan beberapa balai. Dan kedua lagi kami ke HWDI dari tahun 2016 kita udah melakukan pendampingan kekerasan seksual. Seperti contohnya teman-teman disabilitas perempuan atau anak yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual. Jadi kami HWDI yang mendampingin di ranah hukum dari pelaporan sampai menjadi saksi ahli.
Ya, kawan-kawan penyandang disabilitas Jambi ini luar biasa. Namanya bahkan sudah mendunia ya. Iya. Terutama di cabang atlet. Kan Betul. kemarin kan banyak MPC, ya. betul. Meraih prestasi yang betul. cukup luar biasa dan itu mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah. Oke, kita bergeser mulai ke cerita politik ya. Politik Ya, ya. dari tadi serius terus, kita bergeser ke cerita politik. Itu yang seru lagi. Saya mulai dari Ibu Deti dulu lah. Ibu ini pengalaman pertama ya? Iya Pak. Pakai baju merah juga pertama kali. Maksud saya baju merah PDIP-nya. Iya iya. Mungkin sebelumnya sudah ada lah pakai baju merah gitu. Iya, ya. iya. Pertama kali ini ya. Iya Pak. Gitu. Ibu mengenal politik itu dari mana? Dari baca-baca atau mungkin ya kejar tayang nih baca-baca buku dulu. Atau gimana nih? Ya sebenarnya sebenarnya katanya ya, Iya, kata iya. yang berpengalaman politik kita ini yang kita kerjakan ini sudah berpolitik loh gitu. Iya. Kenapa nggak langsung terjun aja langsung gitu ke kancah politiknya beneran Ya, gitu Ibu kan? berorganisasi, berhubungan masyarakat, Ya, itu berpolitik mengadvokasi juga. Kawan-kawan itu sudah berpolitik sebenarnya. Sebenarnya. Tapi belum praktis, belum sampai ke panggung yang sebenarnya. Ya, benar. Jadi ini serius ya Bu ya? Insya Allah. Bukan coba-coba bukan ya? Enggak. Insya Allah. Ya, serius Insya gitu Allah. kan? Ya. Serius. Artinya kalau serius, arti benar-benar memang ini dikerjakan secara sungguh-sungguh bagaimana bisa terpilih nantinya. Dan saya mau tanya dulu nih, ini kan nanti sistem pemilu kita kembali seperti Terbuka, biasa ya, tidak jadi tertutup, terbuka, ya, proporsional terbuka, dan itu nanti ya siapa suara yang terbanyak itu yang akan terpilih. Nah, apa yang sudah Ibu Deti lakukan ini untuk meraih simpati masyarakat agar memilih Ibu Deti gitu? Sosialisasi kah atau apalah yang sudah Ibu lakukan? Kan masing-masing caleg ini metodenya macam-macam. Macam-macam ya. Iya. Gini apa? Ya saya ingin jadi saya sendiri gitu ya. Yang saya kerjakan itu saya lanjutkan. Seperti saya suka mengadakan kegiatan-kegiatan yang di rumah gitu karena memang mobile untuk terbatas itu ya. Tapi bukan dalam artian seperti itu bukan. Tapi saya ada wadahnya gitu untuk merangkul gitu ya, khususnya anak-anak. Yang otomatis kan kalau anak-anaknya ada juga orang tuanya juga saya kenal gitu kan. Di dalam setiap kesempatan saya selalu berbicara gitu. Apa yang harus dilakukan kepada anak-anak, bagaimana sih harus menghadapi anak seperti ini gitu, konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi saya mau apa ya? Jadi bukan saya mau menampilkan saya seperti inilah gitu loh, seperti gitu. itu Tapi yang saya Ibu lakukan. sampaikan juga ke orang tua. sudah Ibu sampaikan. Tolong ya, nanti saya udah jadi caleg kita udah pernah ngomong dah. Ini kita cerita santai aja Bu, mana tahu kan. Biasa pengalaman pertama itu kan agak rumit ya, agak sungkan-sungkan. Nah itu rata-rata ada yang ini Pak mencetus aja. Iya. Kan saya biasa dipanggil Umi, Iya. Umi nyalon ya? Iya. Oh baru gitu saya bicara. Dipancing gitu Jadi ya. Udah sudah pasang tahu. spanduk, Pak Ibu, ada stikernya. Kita nggak Belum ada. ya? Belum, Kita nggak belum, pakai itu, belum. Mbak, belum. Pakai ya, Pak? Kita nggak pakai itu. Kita belum. Oh, Itu gitu ya? Oh nanti ada masanya. ada kali ya? masanya Oh, kita gitu pakai ya. itu. Tapi bisa ini nanti link videonya di share bisa itu lebih Iya, gitu. betul. Nah terus apa lagi yang Ibu lakukan? Ya itu ya kegiatan dan juga Sampai apa? begini saya tanya, mobilitas Ibu kan terbatas. Ya, ya. Mohon maaf Ibu Ya, kan. ya. Betul. Untuk Ya. seperti biasa lincahnya kan agak rumit kalau tidak dibantu. Nah, bagaimana cara Ibu? Ya. Selain juga mengajar saya di rumah juga saya ada keluar. Itu kan untuk ini ya, untuk apa ya? Untuk mengupgrade diri kita gitu kan, lebih bermanfaat lagi ke masyarakat gitu. Dan saya memang kemampuan saya bercerita, Bang. Oh, gitu ya. Bercerita. Jadi Berarti Ibu punya akun medsos juga? ada. Ada TikTok Ada, juga? Bang. Ada juga. Instagram juga? Ada, Ibu ada sebut aja di sini, semuanya. nanti bisa di follow. Apa nama Instagramnya Pak? Oh ya, Deti Herawati. Deti Herawati. Iya. Terus cuman itu aja? Iya, Deti Herawati. Ada pendongeng disabilitas gitu. Oh, ya kalau ini TikToknya apa? TikToknya Deti Herawati juga. Kak Deti pendongeng. Oh, Deti Kak pendongeng. Deti pendongeng. Ibu bisa mendongeng dulu, basicnya guru pendidikan guru juga. Iya, karena saya
udah saya merasa menemukan suatu efektif metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak, terutama karakter kan, gitu ya. dengan cara mendongeng. Makanya saya harus ini nih, ilmunya harus saya dapat gitu. Saya jadi ini Ya, benar, Bu. Hari ini orang harus pandai memanfaatkan akun-akun medsosnya, dan itu salah satu cara berkampanye yang cukup efektif juga. Benar. Hampir semua ini masyarakat menggunakan internet gitu kan. ya Nah, sekarang ke Ibu Dewi nih. Nah, ini jangan lari-lari terus, Bos. Aku dekat saya. Aku batal wudunya. Nah, Ibu Dewi gimana? Apa yang sudah Ibu lakukan? Ini lebih gesit lagi nih ketua provinsi ini. Kemana-mana ketemu aja susah. Kalau saya tuh sebenarnya tidak banyak yang saya lakukan sebenarnya. Hanya kami sementara saya lakukan, kebetulan saya Jambi asli nih Pak. Iya. Orang Jambi. Saya juga Jambi asli. Saya jadi juga. Mana ada saya kawin? artinya saya mendekatin, otomatis keluarga kan banyak di Jambi. Iya. Jadi saya mendekatin keluarga dulu. Itu yang terutama dikabarin keluarga-keluarga dari berapa pihak, orang tua, dari bapak, dari ibu kan semua di sini. Di rata-rata di kota Jambi. Dapil saya kan kota Jambi, dapil 1. Jadi saya bicara ke keluarga dan support keluarga pun alhamdulillah lumayan. Dan mereka memberikan support yang cukup baik untuk saya. Dan yang kedua, saya teman-teman disabilitas. Itu tadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman disabilitas di Jambi ini, data disabilitas yang terdata di KPU itu yang sudah masuk data pemilih itu sekitar 1.429 disabilitas. Iya, yang data masuk untuk data pilih ya. Udah masuk ke kota Jambi. Itu kota Jambi. 429. Nah, itu udah suara Ibu Dewi itu. Nah, itu kota Jambi, Pak. Kota Jambi, Pak. Beda. Kota Jambi itu provinsi itu dapil kota Jambi, satu kota Jambi. Kalau semua kecamatan, semua kecamatan. Kalau saya cuma 2 kecamatan. Jadi suaranya Itu banyak. suara Dewi. Iya, itu. Jadi saya sudah ketemu juga dengan teman-teman disabilitas, keluarga teman-teman disabilitas, mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang berhubungan dengan saya seperti organisasi-organisasi perempuan lainnya. Kan itu kali bergabung dengan beberapa organisasi perempuan juga, ngobrol-ngobrol. Walaupun di antara mereka juga ada yang mencaleg. Jadi kita saling support, saling bantu. Ya disitulah kita menjalin silaturahmi bahwa keterpilihan kita di situ untuk kepentingan bersama. Artinya saya misal saya terpilih di sana, saya bukan hanya membawa teman disabilitas, tapi saya juga membawa perempuan. Karena misi saya itu pasti untuk GETSI ya. GETSI itu dalam arti itu gender disability inklusi sosial. Tapi saya tetap mengangkat itu yang terutama saya angkat. Oke, nah kita ini agak sedikit berat ini lagi kan. Kalau sudah nyinggung sudah mulai nyinggung ke sini. Nah, saya mau tanya ini kan, apa sih tujuan ibu-ibu ini ingin jadi anggota DPRD ini, yang provinsi nanti ke kota. Nah, Ibu Dewi dulu. Saya. Pasti. Kan? Tujuan katanya tadi bukan untuk gengsi-gengsi kan? Enggak. Kalau kita gengsi, kita nggak ketemu gengsi di sana. Apa tujuannya? Kalau tujuan saya sebenarnya saat saya Ibu jangan lari-lari terus, Bu. saya nih kayaknya ini gaya saya kayak gitu lah. Aduh, oke. Kalau sebenarnya tujuan saya itu menjadi, seandainya saya terpilih dan Allah mengizinkan saya duduk di sana, banyak program yang saya harus kerjakan. Karena saya melihat satu, kebetulan Provinsi Jambi telah menerbitkan Perda Disabilitas nomor 3 tahun 2022. Perda itu menginisiator saya. Sudah ada perdanya? Sudah, alhamdulillah. Di mana perda itu ada sekitar 50-an pasal. Perda itu diumumkan pada bulan Juni tahun 2022. Ibu salah satu inisiator. Saya salah satu inisiator. Dan ikut merancang juga draftnya enggak? Kalau merancang draft awal saya tidak ikut. Tidak. Saya yang pemikiran untuk adanya perda. Seberapa penting perda itu bagi? Kalau bagi dalam bahasa kita bicara tentang kepentingan satu aturan untuk disabilitas itu sangat penting. Kalau tanpa aturan, pemerintah tidak akan bergerak. Tidak ada namanya keterpaksaan melakukan sesuatu tanpa aturan. Undang-undang itu dibuat untuk dilaksanakan. Sebelum ada perda itu apa kelemahannya? Apa yang
Oke, sebelum ada perda, kami dulu bergerak melalui Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016. Itu kita dari tahun 2016. Kebetulan saya bagian dari yang mengikuti terbitnya Undang-Undang Nomor 8 2016. Itu saya bolak-balik ke Jakarta, ikut kami merancang sama-sama teman-teman aktivis Indonesia. Kita bantu, kita belajar sama-sama dengan teman-teman. Pas kita hasil 2016 itu bulan April, undang-undang diresmikan sama presiden. Cukup lama kami menunggu sampai apalagi untuk daerah. Di Jambi sampai tahun 2020 itu undang-undang belum terrealisasi. Banyak undang-undang dulu saya bicara. Undang-undang belum terrealisasi. Banyak karena kenapa? Kalau saat saya datang ke instansi, saya tanya, "Pak, ada undang-undang disabilitas 2 tahun ini nih." "Oh, itu ada ya, Bu." "Oh iya, tapi kita kan belum ada aturan mengikat." Undang-undang ada, tapi kita belum aturan mengikat dalam arti kata belum ada provinsi belum mencetuskan, mengharuskan. Perda itu kan mengharuskan setiap pemerintah. Acuannya undang-undang. Turunnya yang ke perda, kan ada permen. Ada PP waktu itu. Waktu itu PP sampai 2007 pun 2021 pun PP baru terbit semua 7 PP, 7 peraturan pemerintah. Saya pun bicara lagi, datang saya ke DPR. Waktu itu saya ketemu Komisi 4 ya. Kami bareng-bareng ketemu Komisi 4. Ikut kami dari HWDI bareng-bareng kita ketemu Komisi 4. Saya tanyakan, "Pak, ini kan ada rancangan perda nih." "Iya, Bu, ada nih perdanya ini." "Kok gimana ya?" Saya tuh merasa kayak kami tuh kayak belum ada yang mengayomi. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena saya merasa bukan pemerintah itu tidak mau. Saya merasa pemerintah itu tidak tahu. Mereka bukan tidak mau, mungkin mereka tidak tahu. Karena landasan hukumnya belum ada. Jadi kadang-kadang mereka, waktu itu saya kena 2020 ya, kami pernah melakukan kayak audit di Batanghari, salah satu kabupaten di Batanghari. Kita mau audit tentang SPM, standar pelayanan minimum. Ya, kita melakukan SPM. Semua kita sidak ke berapa instansi. Pas kita lihat di sana tak satu pun mereka paham dengan tentang disabilitas. Apalagi bicara tentang ragam. Mereka tidak paham. Karena tidak paham mereka masih menganggap disabilitas itu satu kelompok yang marginal aja, satu kelompok yang ya paling itu di dinas sosial. Saya bicarakan, itu saya selalu bicarakan. Disabilitas ini di dinas sosial itu bukan kami. Kami tidak apa. Oh, kalau kami hanya bicara tentang olahraganya, Bu, tidak bicara tentang kebutuhan teman-teman disabilitas. Padahal kita mengetahui disabilitas lintas sektor, tapi kepahaman itu mereka tidak tahu. Dan kedua, kenapa saya begitu ada harapan untuk duduk di sana? Saya melihat anggaran untuk disabilitas itu tidak nampak. Selama ini sampai sekarang. Anggaran perdanya tadi sudah ada. Perda udah ada. Itu membicarakan apa? Perda itu sama dengan isi undang-undang, aturan. Ibu Dewi, nah seandainya Ibu terpilih nanti nih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi, selain mengawal perda tadi, apa saja yang ingin Ibu lakukan? Yang tadi saya bilang, satu, saya akan coba untuk mengangkat perempuan-perempuan, bukan hanya disabilitas. Semua perempuan Jambi? Semua perempuan. Karena saya tahu perempuan itu masih ada kelompok-kelompok perempuan yang rentan. Walaupun kita lihat masih banyak perempuan-perempuan yang sudah hebat, yang sudah mapan, tapi di bawah mereka masih banyak teman-teman yang rentan. Tapi anggota dewan kita kan banyak juga yang sudah. Tidak banyak, hanya berapa persen. Yang sedang duduk sekarang. Duduk hanya berapa persen? Tidak sampai kuota 30% di sana. Gitu ya? Iya. Contoh di dalam satu partai yang perempuan yang duduk di sana hanya 1 atau 2 orang. Sekiannya laki-laki. Dari satu partai 7 yang masuk.
satu paling perempuannya ada. Laki-laki kan juga bicara tentang perempuan, Bu. Bukan saya bilang Tanpa perempuan laki-laki kan. benar, benar. Tetapi yang paham terhadap yang paham terhadap perempuan itu sebenarnya perempuan itu sendiri. Begitupun kami kelompok disabilitas. Yang paham disabilitas itu kita disabilitas. Iya. Kalau laki-laki bicara paling mereka yang tahu perempuan Yang ini normatif saja, yang ya. paling yang luarnya aja. Kebutuhan-kebutuhan lain mereka kadang tidak paham. Kadang-kadang tidak mereka niat, oh iya itu kebutuhannya ya. Iya. Jarang. Jarang ya. Jarang sangat. Semangatnya memang ke sana. Iya. Oke, apa lagi? Nah, sekarang ke Ibu Dewi kita anu dulu ya. Nah, sekarang ke Ibu Deti Herawati. Oke. Ini mungkin barangkali hampir sama, tapi lebih spesifik untuk kota Jambi. Ya. Iya, Ganda. Ibu ya kita doakan juga lah semoga terpilih menjadi anggota Dewan Kota Jambi dari Dapil 5 tadi. Iya. Nah di kota ini kita bicara kota. Kalau Ibu Dewi tadi bicaranya provinsi. Nah kota apa yang ingin Ibu lakukan setelah nanti duduk di sana? Ya, saya tuh melihat ya alhamdulillah ya sebenarnya mereka dari yang saya lihat ya sudah ada seperti aksesibilitas untuk netra di jalan gitu ya, seperti Gading Ya. Blok itu. Oke. Tetapi itu tidak berguna menurut saya. Kenapa? Karena ya nggak ngerti, masa dipasang tapi nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Masih dimanfaatkan oleh yang lain. Iya, dan ditanya ke masyarakat itu untuk apa gitu. Saya ngetes aja gitu. Itu apa? Itu hiasan gitu. Dia nggak ngerti kan? Sosialisasinya juga masih kurang. Iya, dan kita tidak pernah dipanggil gitu untuk mencoba jalan tersebut gitu. Jadi untuk apa itu jalan? Maksudnya tuh Benar. yang saya lihat itu ya, yang saya lihat Iya. ada apa kursi, masa di depan banget. Nanti jalannya gimana? Tongkatnya mau ini Iya. gitu ya. Jadi Termasuk tangga-tangga di mall juga yang ya, jaga jarak. seperti itu. Jadi aksesibilitas itu sangat penting buat kami. Iya. Biar mereka memang disabilitas mengalami keterbatasan, tetapi ketika ada akses dan ada akomodasi yang layak, itu mereka bisa gitu, tidak jadi disabilitas gitu. Karena sesuai dengan aksesnya. Iya. Gitu. Kalau saya juga nih, misal kalau saya ikut pelatihan ataupun Iya. ikut acara, saya harus pikir dulu, ini kamar mandinya deket nggak ya gitu, Iya. bisa nggak ya kami lalui kayak gitu. Itu buat saya yang ada alat, tetapi buat teman-teman saya yang tidak seperti kursi roda, itu kan Betul. mereka perlu juga dong mengakses ilmu gitu kan. Iya. Di Ibu antara hari-hari kalau keluar pakai kursi roda ya? enggak, saya kalau di rumah pakai tongkat. Tongkat. Kalau ini pakai kaki bris namanya. Nah, ini terbantu Bisa sekali. jalan, ya? Iya, bisa jalan gitu. Tetap aja tapi sih Iya. mobilitasnya terbatas kan Terbatas. gitu. Seperti itu. Nah, saya pengen akomodasi dan akses itu ada gitu di kota yang bisa dinikmati oleh kami gitu. Kan jadinya disabilitas itu ada, tapi nggak ada jadinya kan? Nggak ada kan? Iya. Jarang ya melihat, nggak nggak nampak lihat di jalan-jalan nggak ada, karena akses seperti gini ke tempat wisata, loh kami kan perlu juga loh gitu kan Ini wisata, yang nggak terpikirkan barangkali. wisata. Nah itu makanya kami kalau penyandang disabilitas juga pergi ke tempat wisata kan. iya Iya. perlu repressing dong bang. Iya, hari ini Indonesia menjadi luar biasa terkenal karena anak-anak disabilitas. Ya, betul. Ya termasuk Kasusnya itu Putri ya, Putri Iya. Aryani. yang Got Talent ya. Setiap hari terharus ya kan. Nah. Iya kan dunia yang digoncang Iya. kan. Nah, oke terus Bu, selain Iya. itu tadi Nah itu ya. akses tadi, apa lagi? akses dan akomodasi, kemudian apa juga UMKM gitu ya, UMKM, ya. UMKM teman-teman disabilitas gitu kan. Apa yang kurang perhatian pemerintah selama ini? Di kota lah ya. Di kota ya, menurut saya tuh tempat sih gitu kan, tempatnya gitu kan, akses nggak buat. Jadi bicara lagi akses gitu Iya, kan. iya, iya. Maksudnya tempat parkirnya jauh apa enggak? Ada tuh kamar mandinya gimana kami gitu kan. Untuk kalau untuk menjaga stand bazar itu kan harus harian. Iya, Harus iya, harian iya. ya. Iya, Gimana iya. bolak-baliknya teman gitu kan. Jadi pikir lagi, Kak Deti kalau kami di sana jarak kamar mandinya gimana gitu kami. Ada enggak? Ini kan akses lagi Pak gitu loh Akses bicaranya lagi. seperti Yang paling itu. utama ya. Iya. Jadi ya kalaupun ya sama lah dengan Bu Dewi ya. Kalau kami duduk di sana mungkin dalam satu forum diskusi
ada yang menyinggung tentang prasarana atau apa, kalau tidak berpihak misalkan ya kepada ya disabilitas gitu kan, ya kami mungkin bisa tunjuk tangan untuk mengingatkan mungkin ya kayak seperti itu. Sekarang gitu. belum ada di dewan kita yang penyandang disabilitas menjadi anggota DPR. Ya, belum ada kan? Provinsi belum ada kan? Sepertinya belum ada. Belum ada. Memang belum ada, Bu. Memang ada Pakai sih. seperti Belum ada ya. Ya. Di kota nanti ada Amin. gitu. Ya, betul. Oke, sekarang kita beralih ke agak sedikit teknis ya. Mirip-mirip dengan awal tadi. Bagaimana cara Ibu meyakinkan masyarakat ini? Yang mohon maaf, yang tidak ada bermasalah sekalipun, yang tidak terbatas fisiknya sekalipun, sangat sulit meraih simpati masyarakat, mendapatkan suara masyarakat. Nah, Ibu bagaimana? Boleh, silakan siapa yang menjawab duluan, atau ibu-ibu nanti dulu, ini kota ini. Iya. Ya itu, saya bertahan dengan karya ya, prestasi gitu, karya saya. Maksudnya Ya tidak cukup dengan sosialisasi saja. iya, tidak, tapi buktikan dengan ya dalam bahasanya tuh dakwah bilhal ya, Iya. gitu loh. Saya mencoba untuk itu gitu. Jadi mempertahankan apa yang sudah saya perbuat dari dulu gitu. Memang saya seperti itu gitu. Dengan karya ya. Iya, dengan karya, dengan prestasi gitu. Jadi juga dengan masyarakat juga berbaur seperti itu kan, ada ikut-ikut apa kayak seperti program majelis taklim atau gimana atau kunjungan, itu kita berusaha untuk itu gitu, memang Selalu hadir hadir, ya. iya selalu hadir gitu, karena memang prinsipnya ya silaturahmi ya, silaturahminya itu dijaga gitu aja. Oke. Ada hal lain ya, tapi ini sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika pileg berlangsung, tadi ngobrol-ngobrol sebelum podcast ini dengan Ibu Dewi juga sudah pernah kita bahas. Ini berandai-andai saja, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau ada nanti Ibu, ada ininya enggak gitu kan? Ini kan sudah lazim. Iya betul. Sudah lazim, kan? Nah, Ibu bagaimana? Ibu Deti dulu ini. Apa udah nyiapkan koper juga? Ya, saya nggak bisa mengukur. Berangkas ya. Bukan cover lagi. Nah, berangkas ya. Ya, itulah. Mau sampai beramal sama ini kan? Makanya jangan tanggung-tanggung gitu loh Bang ya. Makanya ini kan mau jadi. iya, kan? maksudnya kita beri contoh deh, beri contoh gitu aja deh. Beri contoh bahwa money politik itu sebenarnya enggak gitu, masih No bisa money gitu. politik. Iya, No no money money politik. politik, Itu Serius mau nih. dari Iya, awal. pasti. Nggak mau buang minyak, tapi nanti bawa beras. Insya Allah kita nggak kayak gitu. Bawa itu apa namanya tentengan. Nggak ada yang ditenteng bang. Kalau saya nentengnya tongkat bang. Ibu Dewi ini dari diam ini. Ini provinsi malah lebih berat lagi nanti kan. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya itu, apa yang akan Ibu sampaikan? Apa ya? Karena sudah terjadi memang. Ya itu. Ngomongnya mana? Nah, salah satu yang membuat saya nggak berani juga tahun ini nyari gitu kan. Bukan rahasia gini. Iya. Ya, Apa, Bu? jadi Kita diskusi saja di cerita iya ringan sih saja. gitu ya. Nah. Uang Ibu itu yakin enggak itu ini. masih ada kan di masyarakat kita? Masih, Iya kan? masih, dan itu Jangan-jangan pernah Ibu membudaya. ditawarin dulu kan? Bu pilih saya, pernah kan didatangi cari nggak? Iya, tapi enggak Nggak ya? pernah. Alhamdulillah, saya enggak pengen Iya. gitu. Ya, terima. Ibu dengar dan Ibu tahu itu. Iya, tahu. Mungkin tetangga pernah. Tahu suami juga saya apa di Sogo gitu, tapi Suami tidak pernah terima. ditawarin nggak? Iya, ditawarin tapi tidak menerima gitu. Iya, Tidak iya. terima karena kita Kalau itu sepakat. terjadi pada Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Sedih kan? Sedih ya? Iya, makanya itu apa ya? Saya mau memberi itu aja niatnya harus ini contoh Iya, aja. Kita udah serius tadi ini, Contoh. iya kan? Ya mohon maaf sekali lagi ibu-ibu penyandang disabilitas ini mau berbuat ini tidak hanya untuk masyarakat penyandang disabilitas. Iya. Perjuangan ibu di sana penuh risiko, gitu kan? Menjadi wakil rakyat di sana gitu. Nah keseriusan ini masyarakat ada seperti itu, Bu. Iya kan? Aduh dah, katanya kan? Nah, Ada serangan Fajar dah. Ya. Nanti Fajar diserangan ke kita. kita mau sosialisasi saja, ibu mengumpulkan orang banyak, ya ada cedera mata bahwa Iya betul. tidak. Tapi ibu tadi udah punya kiat pengajian, gitu. Nah,
Oke lah, Ibu kayaknya malu-malu. Jadi saya kembali lagi ke Ibu Dewi nih. Oke. Ini agak emosi sedikit. Ya udah sepakat ya. Iya. Nah, Ibu Dewi, ya. Gimana cara mengatasi itu? Kalau saya itu sebenarnya sudah jadi apa ya? Sudah masuk ke dalam pikiran kita juga, Iya. pasti itu akan terjadi. Ibu takut tak akan hal itu? Tidak, saya tidak takut. Pertanyaan itu pasti akan saya dapat. Gitu ya. Artinya kita sudah siap dengan menapis pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Apa kira-kira? Dengan posisi kita memang tidak memiliki uang, jujur saya bilang Pasti tidak. semua cari ngomongin dapat. Ya nggak punya uang. Jawabnya berangkat. Tapi, nah itu ya. Tapi kalau saya selalu saat ada datang orang bertanya, Ibu ada nggak ya apanya atau serangan pajar kah, buat tangan kah? Saya selalu bilang, saya akan memberi kamu, apakah kamu siap seandainya saya duduk, saya tidak akan membela kamu. Iya. Karena kalau saya di sini duduk di saat saya terpilih dengan hati nurani kalian, saya di sana bekerja dengan ikhlas. Iya. Saya di sana bekerja, saya akan memikirkan memang benar-benar saya pikirkan masyarakat. Karena situ adalah beban moral. Beban moral itu paling berat, Bang. Iya. Kalau kita dipilih seorang tanpa ada iming-iming, tanpa ada apapun, Janji. itu janji, itu beban moral. Iya. Kita duduk penuh ketakutan. Iya. Pasti saat kita melakukan apapun kita rasa takut. Kenapa? Nggak berani. Saya dipilih loh sama masyarakat. Ini amanah masyarakat loh. Kalau saya berbuat ini satu beban. Dan dosa juga sebenarnya. Pasti hubungan kita dengan Tuhan hanya kita yang tahu, Iya. apalagi dengan masyarakat. Nah itu mau Jadi jawab itu. itu tanggung Kalau jawabannya ke Kalau saya itu paling saya sampaikan. Dan lagi bila ada juga ada yang bilang, Ibu nanti kalau ibu kami butuh ini pasti ya. Ada yang bilang gini-gini. Saya bilang saya duduk di sini karena amanah dari satu dari partai. Iya. Yang kedua saya amanah dari kelompok teman-teman disabilitas dan juga teman-teman rentan. Saat saya diizinkan Allah untuk duduk, doain saya untuk amanah. Itu saya minta. Saya juga dengar ini Ibu berdua ini ikut serta jadi calon anggota legislatif ini karena dorongan Ibu Hajar Ratu Munawarah juga. Betul. Iya kan? Benar. Apa yang beliau sampaikan ke Ibu? Motivasi apa yang dia ini kan? Pencerahan seperti apa? yang Iya. diterima? Karena sebenarnya saya dengan Ibu Ratu tuh sudah cukup lama kenal. Dan dia melihat dia kaget. Awalnya Ibu Ratu hanya mengenal disabilitas itu di dalam di SLB, kebetulan dia ketua yayasan ya, dari zaman Pak Zulkifli itu. Dia hanya kenal disabilitas di sekolah luar biasa. Pada saat dia ada kebetulan teman saya juga kenal dengan Ibu Ratu. Dia bilang, Ibu itu ada satu kelompok organisasi disabilitas yang memperjuangkan teman-teman disabilitas. Ngobrol dong Bu. Iya. Waktu itu akhirnya saya ketemu sama Ibu Ratu, ngobrol saya dengan Ibu Ratu. Ibu Ratu bertanya, apa sih Mbak Dewi kendala di Jambi ini? Saat Ibu Ratu bertanya, Ibu jangan tanyakan kendalanya. Itu begitu banyak, tidak bisa saya uraikan satu persatu. Tidak bisa satu malam. Saya bilang, Ibu tuh, saat saya bercerita, Ibu Ratu pun mendengar dengan sama dia, terus mendengarkan cerita saya. Lalu dia berpikir, wow, banyak ya masih kekurangan kita ya Bu Dewi, Mbak Dewi ya, banyak banget harus dibenain. Benar Bu. Ya Ibu Ratu cukup concern dengan hal-hal Nah, itu. akhirnya Ceritanya jadi satu paket ini. Nah, insya Allah. Kota bantu provinsi juga bantu DPR. Ya, insya Allah. Ya, kebetulan Ibu Ratu sahabat saya. Ya, saya berteman dengan suaminya almarhum Pak Zulkifli itu sudah lama. Ketika saya dulu aktif menjadi wartawan. Oke Ibu, banyak sekali sebenarnya yang harus kita bahas tentang masalah pencalekan ini kan. Tetapi secara garis besar tadi saya sudah bisa nangkap. Pertama, Ibu berdua ini benar-benar sungguh-sungguh. Insya Allah. Kemudian ingin memperjuangkan nasib kaum disabilitas di Jambi, baik itu di kota maupun di provinsi. Dan tidak hanya itu, khususnya untuk kaum perempuan yang ada di provinsi Jambi ini. Saya masih tergelitik ini karena begitu optimis saya mendukung ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan Ibu berdua ini terpilih dan besok kita bisa podcast lagi. Amin. Podcastnya kesini sudah jadi anggota dewan. Gitu, kan. Sudah lambangin dari ini lagi. Sudah pakai itu kan. Insya Allah. Gitu, kan. Ibu, persiapan demi persiapan tentu sudah dilakukan ya.
Sekarang menghadapi masa pendaftaran sudah selesai. Sudah. Ya segala sesuatu sudah. Nomor urut udah dapat belum nih? Nah itu yang mau saya tanya apa lagi ya? Kita kayak itu kita menyerahkan ke partai. Oh belum ya? Kalau kami menyerahkan ke Jadi partai. belum bisa kita sebut di Belum, sini ya? belum Berapa saya ya? sebut. Jadi kita kalau kami karena di sini kita kan kebetulan pemilu kita juga terbuka Ya. dan tidak melihat dari nomor urut Ya. berapa. Jadi yang dilihat masyarakat adalah keaktifan kami. Ya. Masyarakat melihat siapa yang sosoknya, Ya. bukan melihat dari apa latar belakangnya. Jadi kita di sini memang benar-benar menjual satu kita menjual dari kami dari memang aktivis disabilitasnya. Yang kedua kami memang menjual kami memang dari partai yang cukup valid, partai Banteng ini ya. Ya. Banteng ini cukup saya cukup punya power yang kuat. Nanduk ya. Ya. Nanduk benarnya. Power cukup kuat. Iya, Ini- melawan ya. Oke, Ibu Dewi ya. Ibu Deti. Ini D gimana? Deti. Kalau Ibu Deti gimana? Apa yang sudah Ibu persiapkan selain yang tadi ya? Ya, ya terutama sama keluarga gitu kan, minta dukungannya. Dan alhamdulillah, ya ada yang ya kakak beradik kami lah di khususnya di Kota Jambi ya, khususnya di Dapil Limo. Kebetulan ada. Ini saya dengar tadi tidak perlu pakai baliho. Kenapa? Kan masyarakat jadi tidak tahu ini. Kita akan pakai baliho pada waktunya saat Oh, memang setelah setelah nomor urut. satu nomor urut, yang kedua sudah Kampanye, adanya ada waktu kampanye. waktunya. Karena kita ikut aturan aja lah, Bang. Aturan aja lah, Pak. Kita tidak ikut orang-orang yang berduit, Bang. Berarti cukup besar ini aja ya. Kita Iya, cukup media bisa sosial. kita ikut di mensos, kita mensosialisasikan kita ke masyarakat. Insya Allah masyarakat yang lihat kita di mensos yang udah lumayan Iya. ya melihat harapan-harapan kita masyarakat pun mendukung, mudah-mudahan. Iya. Oke, sebelum kita closing, saya mulai dari Ibu Deti dulu. Silakan Ibu sampaikan ke masyarakat Kota Jambi, khususnya di dapil Ibu, apa yang ingin Ibu harapkan kepada mereka. Anggap saja ini nanti mereka menonton, konstituen Ibu menonton, Ibu share nanti linknya, dan apa yang ingin Ibu sampaikan ke mereka. Komitmen apa yang ingin Ibu sampaikan. Ya, mohon doanya dan mohon dukungannya buat semua. Kami ingin itu kan kalau itu ya. Kami ingin teman-teman ya disabilitas itu ada gitu di antara kita semuanya. Dan saya mohon dukungan buat masyarakat khususnya ya teman-teman saya dari SD 78, SMP 6, juga Hikam, dari semua penggemar saya. Ibu alumni situ, SD itu tadi? Iya, saya alumninya. Dan masyarakat khususnya masyarakat Jambi Selatan dan Palmerah. Ya, mohon dukungan dan semoga istiqomah selalu berada di jalannya. Amin. Ibu kok jadi terharu, jadi nangis ya? Iya. Saya jadi kenapa ya ibu di sini setiap saya podcast banyak nangis, baru nangis juga ibu ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Kita artinya serius itu kan. Kita jadi terharu. Nah, apalagi yang ini? Keluarga ibu sudah mendukung semua. Insya Allah. Suami, anak-anak sudah siap Iya, ya. dukungannya siap. Iya. Dengan konsekuensinya. Dengan segala konsekuensi. Iya. Nah, sekarang Ibu Dewi ini kawan lama saya ini. Apa begini? Alhamdulillah. Ini masyarakat Kota Kota Jambi, Jambi. Kota Jambi. Ya. Harapan saya kalau pada masyarakat Kota Jambi, jika kalian memilih caleg, bukan saya minta pilih ya, artinya itu lihatlah dari latar belakang kami. Jadi untuk masyarakat Kota Jambi, kami mencaleg bukan ada maksud di belakang, tapi kami mencaleg untuk mengangkat derajat-derajat teman-teman yang tertinggal, seperti teman-teman disabilitas. Saatnya ada disabilitas duduk di parlemen. Saatnya ada disabilitas untuk mengetuk palu. Ikut membuat keputusan. Kami pun berharap orang-orang di Kota Jambi bisa melihat kami bukan dari luarnya, bukan melihat dari fisik kami, tapi melihat dari semangat kami.
Jangan hanya bajunya gitu. Jangan hanya lihat merahnya baju, tapi semangat kami dan kinerja kami yang telah kami lakukan selama ini. Kami tidak main-main, kami bukan hanya untuk coba-coba. Di sini kami memang benar, harapan kami begitu besar untuk masyarakat Kota Jambi, untuk keterpihakannya kepada kami kelompok disabilitas. Terima kasih. Ada lagi kan lu terima kasih terus. Banyak lah. Yang ingin disampaikan. Mumpung Untuk teman-teman disabilitas Kota Jambi, itu yang terutama. Untuk teman-teman disabilitas Kota Jambi ini saya mewakilin kalian, jika Allah mengizinkan dan Allah mengamanahkan tugas itu ke saya, bantu saya, Amin. bantu doa dan bantu dukungannya untuk saya dan keluarga. Mohon dukung saya dan Kak Deti yang berada di Palmera, bantu Kak Deti dan kotanya bantu saya. Insya Allah mungkin dengan tangan kami yang duduk di situ, disabilitas Jambi makin maju dan makin diperhitungkan lagi. Bukan lagi kita menjadi charity base, orang dianggap dengan rasa kasihan, tapi kita diperhitungkan dengan kemampuan kita. Itu harapan saya kepada. Dan untuk perempuan di Jambi, saatnya kita mengangkat teman-teman sesama perempuan. Bukan lagi kita melihat perempuan dari kondenya, bukan lagi kita melihat perempuan dari sanggul tingginya, tapi kita melihat perempuan dari kemampuannya. masih pakai konde sekarang. Masih. Iya. Oke, saya jadi kagum ya, bukan basa-basi ini. Artinya ibu penyandang disabilitas tapi punya wawasan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Ya namanya juga bahasanya juga bahasa-bahasa aktivis gitu kan. Adalah wajar kalau masyarakat Jambi ya ikut mendukung. Kapan lagi seperti ibu bilang tadi, kapan lagi penyandang disabilitas duduk di sana dan ikut memberikan keputusan gitu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Deti? Mungkin tadi lupa, silakan sebelum kita closing. Iya, cukup aja lah. Cukup ya? Cukup lah. Ya. Benar nih, serius nih. Iya. Ibu Dewi sudah cukup. Insyaallah. Baik saudara sekalian, demikian perbincangan singkat saya dengan Ibu Ratu Mas Dewi, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi, dan Ibu Deti juga Ketua Deti Herawati ya, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Kota Jambi. Keduanya adalah calon anggota legislatif pada pemilu 2024, Dapil 5 Kota Jambi dan Dapil Kota Jambi untuk Provinsi Jambi. Mari kita dukung, memberikan kita support dan kita doa, mudah-mudahan beliau berdua ini terpilih dan tidak ada salahnya pemilu 2024 ada disabilitas duduk di sana dan menyuarakan kepentingan masyarakat Jambi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya. Salam PDIP. Oh gitu ya. Hat-trick. Oh gitu ya. Ini ya. Salam PDIP. Bukan gitu kan ya? Nah, itu cuan. Oh, gitu ya. Kalau gini cuan, kalau ini salam PDIP.